Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Di kesempatan ini saya ingin sekedar sharing tentang sebuah perubahan dalam peradaban kehidupan manusia. Saya akan cerita dimulai dari revolusi atau perubahan tentang alat pembayaran. Dari sejarah kita tahu, dulu, pada masa dulu nih, orang melakukan transaksi jual beli sebelum ditemukan uang, kita melakukan barter. Manusia melakukan transaksi dengan cara barter, yaitu pertukaran. Jadi misalkan ada orang yang membutuhkan beras, dia kemudian bawa ternak, dia tukarkan berasnya, yang membawa beras dia dapat ternaknya, seperti itu. Itu adalah transaksi dengan menggunakan barter, cara barter. Nah, cara barter ini kemudian dihilangkan seiring berjalannya waktu, muncul atau diciptakan alat pembayaran berupa uang logam. Ya, jadi uang logam ini adalah alat pembayaran yang pertama kali di dunia, ya, untuk menggantikan transaksi dengan menggunakan cara barter yang mungkin banyak kekurangan, maka diciptakanlah alat pembayaran pertama di dunia, yaitu uang logam. Ya, makanya kita sering menemukan atau di museum-museum kita bisa melihat uang logam yang sudah berusia ratusan tahun, karena itu memang alat pembayaran yang pertama di dunia. Dari uang logam kemudian dicetaklah juga uang kertas dengan nominal yang lebih besar, dengan nilai uang yang lebih besar dari uang logam. Kemudian dari uang kertas, uang logam ini, revolusi pembayaran pun berubah lagi, berkembang lagi. Untuk saat ini ya, untuk di zaman era-era modern seperti ini sudah banyak orang yang melakukan transaksi pembayaran tidak menggunakan uang logam, tidak menggunakan uang kertas, tapi hanya dengan selembar kertas yang ditulis sendiri nominalnya. Ya, Anda tahu itu cek atau BG. Ya, banyak orang melakukan transaksi pembayaran, dia tidak menggunakan uang, tapi dia tulis cek dalam selembar kertas, itu cek yang disebut cek, untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudian berkembang lagi sering berjalan waktu, perkembangan zaman makin modern, maka alat pembayaran pun berubah lagi. Ya, sudah banyak orang-orang yang melakukan pembayaran dengan menggunakan sebuah kartu debit, ya, kartu kredit, ya, dan lain sebagainya. Hanya dengan gesek dia sudah bisa melakukan pembayaran. Ya, kita jalan-jalan ke toko, ke supermarket, ke mall, di kasir, ya, kita nggak pakai uang cash, tapi dengan gesek kartu debit kita. Seiring berjalannya waktu pun kita makin menemukan cara-cara pembayaran yang lebih modern, dan saat ini di era digital seperti ini kita sudah bisa menggunakan uang elektronik, e-money, ya, uang digital dengan handphone. Dengan handphone saja kita sudah bisa melakukan transaksi pembayaran karena banyak sekali aplikasi-aplikasi e-money, ya, e-banking dan lain sebagainya. Nah, itu adalah revolusi alat pembayaran. Nah, dalam bisnis telekomunikasi pun kita mengalami revolusi, teman-teman. Mengalami revolusi. Ya, dulu, kalau teman-teman masih ingat ya, dulu sekali. Sebelum ada handphone ya, dan tidak semua orang punya telepon kabel di rumahnya. Maka orang-orang yang tidak punya telepon kabel di rumahnya, dia akan menggunakan layanan umum, yaitu berupa telepon umum koin. Ya, telepon umum koin. Di mana saat itu menggunakan koin Rp100, uang logam Rp100 kita masukkan dan kita bisa berbicara sekitar 3 menit. Kalau kurang kita tambah lagi Rp100 di situ ya. Kita bisa menemukan bilik-bilik telepon umum koin yang ada di beberapa titik di jalanan. Ya, karena tidak semua orang punya telepon kabel. Kemudian muncullah peluang bisnis, orang-orang yang membuka peluang bisnis, yaitu buka wartel. Ya, mungkin Anda yang pernah hidup di tahun 90-an, Anda menggunakan layanan wartel ini. Ya, banyak sekali orang teras rumahnya dimanfaatkan, dia bikin beberapa bilik, beberapa kamar, ya, di situ disediakan telepon kabel dan di situ ada argonya. Ya, argonya akan bertambah seiring berjalannya waktu atau durasi kita telepon. Nah, itu adalah peluang bisnis yang ditemukan saat itu. Tetapi wartel pun akan punah saat itu juga. Seiring berjalannya waktu akan punah. Kenapa? Setelah munculnya handphone. Ya, dulu belum smartphone, dulu handphone biasa yang layarnya monokrom, pintunya monoponik, ya, maka peluang bisnisnya berubah dari orang yang buka-buka wartel itu berubah menjadi jualan pulsa. Kalau saat itu orang memaksakan diri untuk tetap buka wartel, saya yakin tidak laku. Ya, kalau ada yang ngeyel, saya tetap buka wartel gitu kan, yang penting yakin.
itu nggak akan laku. Kenapa? Karena sudah berubah eranya, orang sudah menggunakan telepon seluler, ya, dan yang dibutuhkan adalah pulsa. Maka muncullah peluang bisnis baru. Orang-orang sudah menggunakan handphone semua, kebutuhan handphone saat itu adalah pulsa, maka beralihlah dari bisnis wartel yang menjamur tadi, tutup semua, ganti bisnis counter pulsa. Orang-orang jualan pulsa elektronik saat itu. Ada voucher fisik yang digesek, ada pulsa elektronik yang nanti ditransfer dari penjual pulsa kepada pembeli pulsanya. Ya. Kemudian toko-toko handphone pun mulai menjamur di mana-mana ada, hingga saat ini kita gampang sekali untuk membeli handphone atau membeli pulsa. Nah, apalagi sekarang kebutuhan pulsa pun mulai tersisi dengan kebutuhan kuota. Kenapa? Handphone tadi, telepon seluler tadi yang masih monokrom, monofonik, sekarang sudah menjadi smartphone, ya, handphone pintar, smartphone, di mana ini adalah handphone yang menggunakan akses internet, sehingga yang dibutuhkan tidak hanya pulsa tetapi kuota. Kalau dulu orang berkirim kabar lewat SMS, ya, lewat telepon, ya, sekarang di SMS mungkin hampir ditinggalkan, ya. Kita jarang sekali menggunakan SMS, lebih banyak menggunakan WA, ya, dan Messenger, mungkin messenger yang lain, sehingga dibutuhkan adalah kuota. Ya, sekarang orang bersaing, yang berbisnis di counter-counter itu bersaing menawarkan program-program atau paket kuota yang murah. Nah, kemudian muncul lagi peluang bisnis yang lain, yaitu PPOB. Ya, kenapa? Di loket PPOB itu dari satu loket, satu tempat kita bisa melakukan transaksi pembayaran, bayar air, bayar listrik, ya, bayar PAM, bayar listrik, beli tiket pesawat, beli tiket kereta, bahkan kita bisa bayar BPJS dan lain sebagainya melalui PPOB. Nah, muncul banyak sekali loket-loket PPOB, orang bersaing, mulai berlomba menemukan peluang, ya, dia skat halaman rumahnya, dia bikin kios kecil, dia buka loket PPOB. Nah, kemudian peluang bisnisnya pun berubah lagi. Kenapa? Karena sekarang orang sudah malas untuk datang ke PPOB. Kenapa? Dari smartphone ini kita bisa install layanan e-money atau e-payment. Bahkan kalau Anda yang memiliki atau menggunakan layanan e-banking, dari e-banking kita sudah bisa melakukan banyak transaksi pembayaran. Ya, beli tiket seperti tadi, bahkan booking hotel dan lain sebagainya, kita hanya bisa lewat handphone saja. Ya, nggak perlu repot-repot keluar rumah cari loket PPOB, tapi tinggal klik handphone, kita sudah bisa melakukan transaksi pembayaran. Nah, kemudian kebiasaan manusia juga berubah, kebiasaan manusia belanja. Ini juga berubah, ya. Dulu kita lebih suka datang atau belanja ke toko, ke supermarket, rela ngantri di kasir, bawa keranjang belanjaan, ya. Di situ kita membutuhkan waktu berapa menit, berapa jam waktu yang kita habiskan di situ. Tetapi sekarang lebih praktis lagi karena layanan handphone ini. Di handphone ini banyak sekali aplikasi-aplikasi online shop, marketplace. Karena dari handphone ini, dari smartphone kita ini, tinggal tunjuk-tunjuk jari saja, kita sudah bisa melakukan pembelanjaan melalui aplikasi-aplikasi online shop dan marketplace. Kita mau butuh barang apa, kita mau butuh produk apa yang kita butuhkan, tinggal kita searching, kita pilih saja. Mau pakai marketplace, mau pakai online shop, bahkan di sosmed pun sudah ada marketplace juga. Tinggal kita searching barang yang kita butuhkan, kemudian kita klik buy, kita lakukan pembayaran, dan nanti kita tinggal tunggu barang kita sampai ke rumah. Produk yang kita beli tadi sampai ke rumah, tidak perlu ngantri, tidak perlu capek-capek bawa keranjang belanjaan, ya, mudah sekali. Nah, kalau kita melihat cerita tadi, revolusi tadi, tentang perkembangan zaman manusia, peluang-peluang bisnis yang berubah, kebiasaan manusia yang berubah, maka di sini kita akan menemukan peluang. Artinya, di era digital ini, semua orang bisa menemukan atau membangun bisnisnya dengan cara yang sangat mudah, tidak seperti masa lalu. Anda ingin berjualan, Anda ingin berdagang, Anda ingin membuka toko, nggak perlu repot-repot Anda harus sewa kios, nggak perlu repot-repot Anda harus cari lokasi yang strategis, nggak perlu repot-repot Anda harus mengeluarkan modal yang besar, apalagi harus paksakan Anda harus utang ke bank, gadein sertifikat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang sekarang sudah menggunakan smartphone. Jadi artinya apa? Kita sendiri bisa melakukan bisnis hanya dengan modal smartphone saja. Disinilah kumpulnya orang-orang yang belanja, disinilah orang melakukan transaksi pembayaran.
Maka tidak ada lagi alasan kalau Anda ingin melakukan atau ingin memulai bisnis, Anda nggak punya modal, itu jadi alasan. Enggak. Mungkin juga alasan saya ingin bisnis tapi saya nggak punya tempat, saya nggak punya modal untuk sewa tempat dan lain sebagainya. Itu bukan alasan. Kalau kita sudah lihat tadi cerita tadi, perkembangan zaman sudah berubah. Transaksi pembayaran caranya berubah. Kebiasaan manusia berubah. Semua dilakukan lewat handphone. Maka disitulah kita bisa menemukan peluang-peluang. Nah, banyak sekali saya sering melihat di status-status Facebook ada orang yang membuat status pertanyaan, teman saya punya duit 2 juta, apa sih kira-kira usaha yang bisa saya jalankan dengan modal 2 juta itu? Atau ada lagi, teman saya minta sarannya dong, saya ingin usaha tapi modal saya cuma 5 juta, kira-kira usaha apa yang pas dengan modal 5 juta? Saya pikir pertanyaan-pertanyaan itu basi banget. Kenapa? Anda bisa nggak pakai modal, Anda bisa melakukan bisnis, Anda bisa membangun bisnis tanpa modal, hanya dengan modal kecil saja, asal mau saja, asal Anda punya kemauan yang kuat. Bukan modal yang besar, tapi kemauan yang besar dan keinginan belajar yang tinggi. Ya, Anda bisa belajar pada orang-orang sukses yang sudah terbukti dia bisa membangun bisnisnya lewat handphone, hanya dengan handphone saja. Nah, di YouTube saya ini pun saya beberapa bulan yang lalu, bulan yang kemarin ya, ada 7 seri, saya sudah sharing tentang bagaimana pemula memulai bisnis lewat sosmed. Anda bisa searching ya, atau nanti Anda lihat di deskripsi video ini, di situ ada linknya, saya sertakan linknya. Anda tinggal pelajari step by step-nya, ada 7 seri di situ. Artinya kita bisa kok memulai saat ini juga dengan melihat perubahan-perubahan tadi. Apakah Anda siap mulai? Kalau Anda siap mulai, Anda belajar dan tinggalkan alasan-alasan tadi. Karena ketika Anda berpikir, saya nggak bakat nih bisnis online, saya nggak bakat nih main-main handphone untuk bisnis. Ingat, sekali lagi ingat, ketika Anda sudah berpikir negatif, itu adalah awal dari kegagalan Anda. Kalau Anda mengatakan, saya tidak bakat, saya nggak bakat bisnis online, saya gaptek dan lain sebagainya, Anda negatif dengan diri Anda sendiri. Ya, Anda negatif dengan diri Anda sendiri dan percayalah, itu awal kegagalan Anda. Nah, maka setelah ini saya sedikit sharing bagaimana kita memulai, apa langkah-langkahnya, sedikit kita bisa mulai, bagaimana nanti kita bisa memulai bisnis online dengan cara yang mudah. Step by step-nya bagaimana, lewat apa dulu ya. Nah, maka ikuti video selanjutnya.